Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penata laksanaan diet pada hipertensi, jantung, hepar, dan ginjal. 1. Definisi pelaksanaan diet pada hipertensi, jantung, hepar, dan ginjal. Berbagai macam jenis penyakit yang diderita oleh pasien yang dirawat di rumah sakit membutuhkan makanan dengan diet khusus. Diet khusus adalah pengaturan makanan yang sesuai standar untuk pasien yang menderita penyakit khusus seperti jantung, ginjal, hati, hipertensi, dan lain-lain yang bertujuan untuk membantu penyembuhan pasien dengan pemberian nutrisi dan makanan diet khusus selama dirawat di rumah sakit. Panjangnya alur pemenuhan kebutuhan gizi dari mulai anamnesis, status gizi, hingga konsumsi memungkinkan adanya ketidaksesuaian dari kebutuhan gizi yang telah ditetapkan dengan makanan yang disajikan. Gejala dan faktor pelaksanaan diet pada hipertensi, jantung, hepar, dan ginjal. Gejala dan faktor resiko hipertensi. Faktor hipertensi ada yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Salah satunya faktor yang dapat dikontrol. Faktor penyebab terjadinya kejadian hipertensi yang dapat dikontrol umumnya berkaitan dengan pola makan dan gaya hidup sehari-hari. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kegemukan atau obesitas, kurang olahraga, konsumsi garam berlebihan, merokok dan mengkonsumsi alkohol, dan yang terakhir stres. Selanjutnya, gejala-gejala hipertensi. Menurut Suwiraoka, julukan The Silent Disease diberikan kepada penyakit hipertensi ini. Hal ini sesuai dengan kedatangan yang tiba-tiba tanpa menunjukkan adanya gejala tertentu. Seringkali para penderita hipertensi baru menyadari atau mengetahui setelah penyakit hipertensi yang dideritanya menyebabkan berbagai penyakit komplikasi. Pada beberapa hipertensi, tekanan darah meningkat dengan cepat sehingga tekanan diastol menjadi lebih besar dari 140. Hipertensi malignan. Gejala yang sering muncul adalah pusing, sakit kepala, serasa akan pingsan, tinnitus, atau terdengar suara mendengung dalam telinga, dan penglihatan menjadi kabur. 3. Cara diet bagi penderita hipertensi, jantung, hepar, dan ginjal. Diet bagi penderita hipertensi yaitu ada 3. 1. Diet garam rendah tingkat 1 yang batasnya dari 200 sampai 400 mg NA. Diet garam rendah tingkat 1 diberikan kepada pasien dengan eodema atau asites dan atau hipertensi berat. Pada pengolahan makanannya tidak ditambahkan garam dapur. Yang kedua, diet garam rendah tingkat 2 yaitu dari 600 sampai 800 mg NA. Diet garam rendah tingkat 2 diberikan kepada pasien dengan eodema, asitas, dan atau hipertensi tidak terlalu berat. Pemberian makanan sehari sama dengan diet garam rendah tingkat 1. Pada pengolahan makanan boleh menggunakan sendok teh garam dapur atau 2 gram. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, diet garam rendah tingkat 3 yaitu dari 1000 sampai 1200 mg per NA. Diet garam rendah tingkat 3 ini diberikan kepada pasien dengan eodema, asites, dan atau hipertensi ringan. Pemberian makanan sehari sama dengan diet garam rendah tingkat 1. Pada pengolahan makanannya juga hanya menggunakan garam 1 sendok teh atau sekitar 4 gram. Jenis-jenis diet penyebab sebagian besar seperti diet yang dilakukan secara secara sudah cukup mengenai diet ini dapat dipakai untuk
Garam digunakan dalam jumlah minimal tidak lebih dari 2 sendok teh atau garam dapur sehari pada waktu memasak. C. Konsumsi susu sapi harus dibatasi dan tidak lebih dari 500 ml per hari. Kalau mungkin susu sapi diganti dengan susu nabati atau susu kedelai yang kandungannya natriumnya sangat sedikit. D. Makanan berikut ini harus dihindari. 1. Makanan asin, ham, lidah asap, ikan asin, embik, telur asin, keju, dendeng, abon, kornet, sari cheese, dan sebagainya. 2. Sayuran dan buah yang diasinkan, sayur asin, sawi asin, asinan sayuran dan buah, acar, dan sebagainya. 3. Sebagai bahan penyegar dan aditif, garam dapur, bumbu asin, resin, soda kue, kecap, saus, tomat, tauco, petis, karasi, dan lain-lain. Makanan cemilan, roti, kue, biskuit, dan lain-lain yang diolah dengan soda kue atau garam dapur. 5. Makanan nabati yang diasinkan, minyak atau mentega, kacang asin, margarin, rasa, dan lain-lain. 2. Diet rendah kolesterol, lemak terbatas pada aterosklerosis yang membandingkan sebagian populasi pada berbagai bagian dunia. Telah memperhatikan bahwa kadar kolesterol darah tinggi merupakan salah satu di antara sejumlah faktor yang berkaitan dengan penyebab si penyakit jantung koroner. Kadar ini juga berhubungan dengan konsumsi lemak dalam proporsi yang tinggi seperti lemak jenuh dalam berbagai produk seperti telur dan daging, sementara konsumsi lemak premium yang terdapat di dalam minyak nabati seperti minyak jagung dan minyak kedelai relatif lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu jenis diet hati. Yang pertama, diet hati tingkat 1 atau DH1. Diet hati tingkat 1 diberikan pasien bila dalam keadaan akut atau bila perkoma sudah dapat diatasi dan pasien sudah mulai mempunyai nafsu makan. Melihat keadaan pasien, makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak. Nah, yang kedua yaitu diet hati tingkat 2 atau DH2. Diet hati tingkat 2 diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 2 kepada pasien dengan nafsu makannya cukup. Menurut keadaan pasien, makanan diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Protein diberikan 1 gram atau 1 kilogram. Berat badan dan lemak sedang sekitar 20-25% dari kebutuhan energi total dalam bentuk yang mudah dicerna. Diet hati yang ketiga, diet hati 3 diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 2 atau kepada pasien hepatitis akut, hepatitis infeksiosa atau A, dan hepatitis serum atau B, dan sirosis hati yang nafsu makannya telah baik, telah dapat menerima protein, lemak, mineral, dan vitamin tapi tinggi karbohidrat. Menurut beratnya, retensi garam atau air, makanan diberikan sebagai diet hati 3, garam rendah 1. Jenis diet penyakit ginjal Pelaksana diet pada pasien penyakit ginjal kronik dialisis stadium 4. Dialisis stadium 4 dengan KKK 25 ml pada dasar mencoba memperlambat pengurangan fungsi
lebih lanjut dengan cara mengurangi beban kerja dan menurunkan kadar ureum darah. Standar diet pada penyakit ginjal kronik dialisis dengan terapi konservatif adalah sebagai berikut. A. Syarat dalam menyusun diet energi 33 kilogram BB, di mana umur 60 tahun cukup 30 kilo BB. Selanjutnya yaitu makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan diet pada hipertensi jantung, herpar, dan ginjal. Yang pertama yaitu untuk jantung. Makanan berikut ini yang harus dihindari. Pertama, makanan asin. Makanan asin seperti ham, lidah asap, ikan asin, ebi, telur asin, keju, dendeng, abon, kornet, sarden cheese, dan sebagainya. Yang kedua, sayuran dan buah yang diasinkan seperti sayur asin, sawi asin, asinan sayur dan buah, acar, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai bahan penyedap dan adiktif, yaitu seperti garam dapur, bumbu asin, petsin, soda kue, kecap, saus tomat, tauco, petis, terasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu makanan cemilan seperti roti, kue, biskuit, dan lain-lain yang diolah dengan soda kue atau garam dapur. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, makanan nabati yang diasinkan seperti pindakas atau mentega kacang, kacang asin, margarin biasa, dan lain-lain. Makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam penata laksanaan diet pada hipertensi jantung, herpar, dan ginjal. Pertama, bahan makanan yang dianjurkan tentang bihun, Makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam penata laksanaan diet pada hipertensi jantung, herpar, dan ginjal. B. Bahan makanan dan tidak dianjurkan. Pertama, sumber karbohidrat, yaitu seperti beras ketan, ubi, dan singkong. Yang kedua, protein hewani seperti daging berlemak, daging kambing, daging babi, daging yang diawetkan seperti ham, sosis, kornet, dan sarden. Yang ketiga, protein nabati seperti kacang merah, kacang tanah. Yang keempat, sayuran. Sayuran bergas seperti kol, sawi, lobak. Yang kelima, sayuran berserat tinggi seperti daun singkong, daun katuk, lembayung, dan nangka muda. Yang keenam, sayuran yang diawetkan seperti asinan sayur, sayur kalengan. Yang ketujuh, buah seperti durian, salak, nangka, alpukat, nanas. Dan yang terakhir yaitu ada bumbu cabai, terasi, petis, tauco, petsin, kecap asin, dan saus. Makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam penata laksanaan diet pada hipertensi jantung, herpar, dan ginjal. Menurut Kresnawan, bahan makan yang dianjurkan untuk pasien penyakit ginjal kronik stadium 4 adalah sumber karbohidrat nasi, bihun, mie, makaroni, jagung, roti, kue tiaw, kentang, tepung, tepung
vitamin dan gula. Sumber protein hewani, telur, susu, daging, ikan, ayam. Bahan makanan pengganti protein hewani hasil olahan kacang kedelai yaitu tempe, tahu, susu kacang kedelai dapat dipakai sebagai pengganti protein hewani untuk pasien yang menyukai sebagai variasi menu atau untuk pasien vegetarian asalkan kebutuhan protein tetap diperhitungkan. Beberapa kebaikan dan kelemahan sumber protein nabati untuk pasien penyakit ginjal kronik akan dibahas. Sumber lemak, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, margarin, rendah garam, mentega. Dan yang terakhir, sumber